Om Swastiastu, Om Awigenamastu Namo Sidam. Salam Rahayu, salam Namo Buddhaya, salam sehat selalu, salam sejahtera. Assalamualaikum buat saudara-saudara, para pemirsa yang ada di Gandemayu Channel. Apa kabar semuanya, para pecinta bambu unik, para pecinta pusaka alam, para pecinta batu bertuah, batu akik, sahabat seluruh Nusantara, salam sedulur, salam seduluran tanpa batas. Apa kabar para pembolang, salam bolangker Nusantara. Kali ini saya Budhuwon dari Bali kembali berbagi di seputaran dunia pengobatan, pusaka alam, benda bertuah, bambu unik, pusaka alam yang bisa dijadikan mediator untuk pengobatan dan lain sebagainya. Oke, sebelum saya lanjutkan, terima kasih banyak, matur suwun, suksema banget buat para sahabat, para subscriber yang sudah selalu menonton video-video saya, yang sudah selalu mendukung, mensupport ya channel saya di Gandemayu Channel. Kali ini saya kembali mau berbagi di seputaran pusaka alam, benda bertuah, dan dunia pengobatan. Oke, kawan-kawan, sahabat seluruh Nusantara, seperti kita ketahui, di zaman nenek moyang leluhur Nusantara, ya, peradaban daripada Hyang Sabdupalon dan ajaran Hyang Sabdupalon yang disebarkan oleh para Noyo Genggong, ya, Noyo Genggong, para sesepuh-sesepuh kita yang memberikan ajaran asli Nusantara bahwa seputaran dunia pengobatan, pusaka alam, tumbuh-tumbuhan, benda bertuah sudah dari jauh hari, sudah dari dahulu para leluhur kita percaya dan menggunakan sebagai mediator dalam penyembuhan berbagai macam penyakit atau keluhan-keluhan dalam menjalani kehidupan. Ya, seiring dengan berjalannya waktu, modernisasi, sedikit demi sedikit peradaban dan tradisi dari warisan leluhur Nusantara mulai dilupakan, bukan ditinggalkan, dilupakan ya. Melalui mediator, melalui channel Gandemayu ini, sedikit yang saya tahu, saya kembali berbagi berbagai hal yang saya tahu. Jadi bukan saya semua tahu, namun mohon maaf sekali yang saya tahu dengan berbagai sumber, studi banding, dan pengalaman pribadi. Ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Kembali seperti video yang sudah saya upload tentang benalu bambu asli yang dicari, bertuah, dan bermanfaat, mempunyai filosofi untuk pengobatan. Kali ini saya kembali berbagi beberapa benalu yang dianggap bertuah, mempunyai filosofi, dan dijadikan bahan obat atau tambe kalau di Bali. Tambe itu artinya dijadikan obat untuk penyakit non medis itu ya. Salah satunya benalu yang sangat sulit, langka, susah dicari, dan dianggap bertuah, memiliki energi bawaan alam yang biasanya di Bali digunakan untuk obat.
menurut sudut pandang spiritual atau pengobatan Taru Pramana Usade yang ada di Bali juga Nusantara mungkin ya. Salah satunya yang pertama adalah benalu yang tumbuh di pohon bambu ya. Sudah saya share di video yang sudah ada di channel ini. Jadi itu sangat susah dicari ya. Jadi benalu bambu sedikit kembali saya ulas. Benalu bambu yang susah dicari itu biasanya warnanya hitam. Namun apapun itu bentuknya, tumbuhan lain yang menempel tumbuh di bambu biasanya itu bisa disebut dengan benalu. Bisa juga dijadikan mediator untuk obat. Ya, itu sangat susah. Ya, jadi sudah saya ulas di video sebelumnya. Jadi langsung saja ke video benalu yang nomor 2. Biasanya yang dipakai obat di Bali itu benalu yang tumbuh di pohon cabai. Ya, jadi cabai yang ada tumbuh benalu itu biasanya dipercaya di Bali bisa dijadikan sarana untuk membuat obat atau tambel untuk pengobatan penyakit non medis. Ya, jadi saudara-saudara, para bolangker, para sedulur, para kawan, semeton di tiang, kalau menemukan benalu yang tumbuh di pohon cabai, kalau ada hobi ataukah niat mengkoleksi, diambil saja karena itu merupakan salah satu benalu yang sangat langka ya. Jadi benalu yang sangat langka ya. Yang kedua adalah benalu yang tumbuh di pohon sirih, di daun sirih, di pohon sirih ya, kalau di Bali namanya basi, kalau bahasa Indonesianya sirih ya, sirih yang dipakai untuk minang, dipakai untuk obat. Itu sangat susah sekali dicari benalu yang tumbuh di daun sirih. Itu bisa dipakai juga sarana untuk obat. Kemudian ada benalu yang tumbuh di pohon kelor, bisa juga dijadikan sarana untuk obat. Kemudian ada benalu yang tumbuh di pohon pisang, itu sangat langka sekali juga ya, benalu yang tumbuh di pohon pisang. Kemudian ada benalu yang tumbuh di pohon Jepun atau Kamboja ya kalau bahasa Indonesianya. Itu bisa juga. Benalu yang tumbuh di pohon salak dan benalu yang tumbuh di pohon dadap ya. Jadi pada konsepnya benalu itu dibawa oleh burung, kemudian burung itu memakan buah benalu, kemudian hinggap, biasanya itu jatuh di pohon itu dan kemudian tumbuh menjadi benalu. Jadi beberapa benalu-benalu yang susah dicari, diantaranya benalu cabai, benalu yang tumbuh di pohon bambu, benalu yang tumbuh di pohon sirih, pisang, dadap, kamboja, kelor, dan lain sebagainya. Kalau menemukan itu dikumpulkan menjadi minimal itu menjadi, maksudnya jumlah yang langka dari benalu itu minimal itu 9 ya. Misal saja benalu bambu, benalu cabai, benalu kamboja, benalu kelor, benalu pohon pisang, benalu daun sirih, benalu yang lain mungkin ada di pohon menori bisa ya, menori, pohon sangat langka itu pohon delima putih bisa salah satunya. Kemudian itu kurang lagi satu, ada benalu yang tumbuh di pohon yang langka, misalnya daun pisang sudah, cabai sudah, misal saja kemerakan kalau di Bali, atau kalau kalau di Bali mesui namanya, bisa saja yang benalu yang tumbuh di pohon cendana ya. Pada konsepnya pohon-pohon yang biasanya dianggap mistis, dianggap mempunyai hubungan ke pengobatan, kalau ada benalunya itu
konsepnya kita di Bali itu susah dicari, langka, bukan berarti nggak ada, langka. Itu bisa dikumpulkan, minimal bisa dikumpulkan 9 dari jumlah benalu itu. Kemudian caranya bagaimana? Jadi caranya itu dikumpulkan. Setelah terkumpul nanti dicarikan dewasa, kalau di Bali namanya, hari yang baik untuk membuat obat. Jadi pada konsepnya biasanya obat itu daunnya bisa direbus menjadi ramuan, atau kalau pada konsepnya biar awet, batang benalu itu sama daunnya nanti dikumpulkan menjadi satu, itu bisa digoreng dijadikan minyak tambe atau obat. Jadi kalau ada orang sakit, minyak yang sudah jadi itu diminum dengan 3 tetes ditambah dengan air hangat kuku ya. Jadi begitu cara membikinnya, dari berbagai sumber dan pengalaman juga dari berbagai teman yang kebetulan menjadi seorang pelayan umat atau menolong sesama. Itu biasanya kalau di Bali dicarikan dewasa yang tepat. Misal saja yang paling dominan untuk pengobatan itu adalah hari Kajang Kliwon. Kalau di Jawa, mungkin kalender Jawa apa namanya Kajang Kliwon ya, Jumat Kliwon mungkin sama, atau hari-hari tertentu yang mengandung konsep kepengobatan. Misal saja mungkin purnama ya, purnama dan lain sebagainya, tergantung kepercayaan dari teman-teman yang ada di daerah setempat. Namun kalau konsepnya Kliwon itu bagus sekali. Kebetulan Kliwon kalau di Jawa ada Kliwon ya, kalau di Bali, kalender Bali ada Kajang Kliwon. Di hari itu digoreng. Kalau di Bali itu yang 9 itu semakin banyak ada kumpulan benalu-benalu yang langka, itu semakin bagus. Biasanya paling susah mencari sampai kumpulan 33 macam benalu yang susah dicari. Jadi yang gampang dicari bukan benalu, artinya ada 9 atau lebih dari 9 yang sangat langka dicari benalunya. Kemudian ditambah dengan benalu-benalu yang biasanya gampang sekali dicari, boleh. Itu hitungannya sampai 33 jenis benalu, sampai yang langka itu 9, yang lain boleh, yang gampang-gampang. Itu biasanya nggak tahu angka 33 itu mengandung makna apa. Itu dipercaya bagus sekali, bertuah, berfilosofi untuk obat yang bagus, tambe yang bagus ya. Jadi kalau nggak dapat sampai 33, cukup 9 saja. Kemudian ya seperti konsep kita Dewate Nawesange, 9 mata penjuru angin, atau kalau konsep sahabat kita itu mungkin Wali Sungu ya. Itu digoreng, dibungkus dengan kain merah, digoreng. Minyaknya itulah ditempatkan dalam botol. Kemudian ada istilah pemasupati. Pasupati dalam Bali artinya disembayangin lagi, dimohonkan lagi kepada Yang Maha Kuasa agar itu bermanfaat sebagai obat. Jadi pemasupatinya mungkin di hari tertentu, misalnya tumpak landap kalau di Bali, kalau versi Jawa purnama mungkin bisa ya, pembikinan aja di Kliwon begitu ya. Jadi itu biasa yang ada di Bali, beberapa benalu yang bisa dijadikan obat, tambe dan lain sebagainya. Namun kembali kepada konsep sudut pandang kita memandang, apapun itu pusaka alam, benda, tumbuh-tumbuhan yang langka kita cari, kalau kita percaya, yakini bahwa itu adalah kekuatan Tuhan yang bersemayam, kekuatan alam yang memberikan sebuah anugerah. Ketika kita percaya ke arah sana, artinya kita jadikan obat, itu akan menjadi benar obat atau tambe yang bisa dijadikan untuk menolong sesama. Jadi pada konsepnya benalu, daun benalu itu dalam istilah kedokteran, dalam istilah dokter herbal, daun-daun benalu itu juga bisa dijadikan obat herbal seperti ramuan-ramuan menghilangkan berbagai macam penyakit dalam, membantu penyembuhan penyakit dalam, kanker, diabetes dan lain sebagainya. Daun-daun daripada benalu itu bisa dijadikan ramuan kalau dari konsep herbal. Namun dari konsep spiritual, perdukunan, artinya pengobatan penyakit non medis, benalu-benalu langka ini juga bisa dijadikan obat dalam bentuk dibikin sebuah minyak yang tentunya
dengan dewasa atau kalau bahasa Indonesianya waktu-waktu yang tertentu. Pembikinan itu sangat berpengaruh dalam tuah dan kegunaan nanti obat yang kita buat itu. Kalau sembarangan membuat hari-hari yang tidak menganut arti dalam sebuah pengobatan, itu bisa saja mengurangi nanti tuah dan manfaatnya, begitu ya kira-kira kalau dari sudut pandang pengobatan non medis. Jadi minyak yang dipakai menggoreng itu apa? Kalau bisa, kalau ada, itu minyak tradisional dari kelapa yang bersumber daripada kelapa yang mempunyai keunian. Itu dibikin minyak seperti video yang sudah saya unggah di video berikutnya. Sebelumnya itu ada beberapa kelapa yang bisa dijadikan untuk obat. Ya, jadi obatnya itu untuk minyak. Itu dijadikan minyak seperti kelapa rangde, kelapa udang, kelapa sidomale, kelapa kembar, kelapa julid, kelapa bojog, banyak sekali kelapa langka itu dijadikan minyak goreng tradisional. Kemudian minyaknya itulah yang dijadikan untuk menggoreng beberapa sembilan daripada benalu yang susah dicari ini, yang langka di hari Jumat Kliwon atau Kajang Kliwon kalau Bali. Itu akan memberikan tuah dan manfaat yang lebih. Ketika tidak mempunyai minyak itu, cukup minyak goreng yang dari kelapa, bukan dari yang lain. Yang minyak goreng yang dari kelapa asli bisa juga, gitu kan. Namun kalau dapat dari kelapa yang unik dan bertuah juga, kombinasikan, niatkan dengan doa, yakini ya, astongkare, amin ya, itu bisa bermanfaat buat banyak orang ketika kita menjadi seorang penolong sesama, atau mungkin saja ketika kita menjadi sebuah kolektor pusaka alam, tumbuh-tumbuhan, benalu yang tumbuh di alam, ingin membuat suatu obat. Nanti setelah menjadi sebuah obat, ketika ada yang memerlukan, kita berbagi atau kita memaharkan. Wajar saja kita memaharkan, namun jangan melebihi dari batas-batas batas kewajaran. Jadi mahar itu penting hanya sebagai mas kawin, sehingga apa yang kita bikin itu berguna untuk orang itu ya. Mahar itu mungkin konsepnya keikhlasan. Mahar itu bukan menjual, tapi keikhlasan sebagai mas kawin, agar kodam yang ada dalam pusaka minyak itu tidak berkurang, begitu ya. Itu sama kalau di Bali namanya sesari. Orang yang minta itu bawa canang, sesari seikhlasnya. Sesari itu adalah ditaruh uang seikhlasnya, bukan memaksa. Kalau kita konsep Nusantara, mahar ya, mahar boleh saja, karena Tuhan tidak mengizinkan kita untuk miskin pula. Ketika kita ngebolang menemukan sesuatu yang unik, kita kumpulkan, apakah kita harus juga miskin, tidak punya uang untuk biaya beli lain sebagainya untuk biaya hidup kita? Jadi alam pun menyediakan, ketika kita menemukan, kita bisa mengolah, kita juga bisa memaharkan. Kalau pusaka alam itu konsepnya memaharkan, bukan menjual jerih payah kita agar kita juga bisa bertahan hidup. Artinya membeli sesuatu untuk kebutuhan hidup dari pusaka alam yang kita dapat, dan bukan berarti kita melebihi daripada target. Artinya kalau istilah Balinya mumu ya, melebihi gitu, melebihi daripada ini, artinya sekedar. Makanya istilah bahasanya mahar, memaharkan begitu. Jadi ketika kita punya itu, memaharkan, berguna untuk banyak orang. Kalau di Bali sih bukan memaharkan, artinya orang menukar dengan canang dan sesari seikhlasnya begitu. Ketika menukar itu berarti Tuhan Yang Maha Esa juga memberikan energi baru kepada sang yang meminta atau yang membutuhkan,
Kemudian sang yang pemberi juga diberikan keselamatan secara lahir dan batin, artinya untuk kebutuhan keluarga dan lain sebagainya. Namun bukan berarti tarif kayak ke dokter kita bertarif, bukan. Artinya seikhlasnya orang memberi. Mahat juga begitu, ya. Jadi kira-kira seperti itu dulu para sahabat, para sedulur-sedulur Nusantara, para bolangker, para kawan-kawan, para saudaraku seluruh Nusantara, para pecinta pusaka alam. Semoga sedikit apa yang saya bagikan bermanfaat buat banyak orang. Jadi ketika hanya sebuah ulasan begini memberikan apa yang sedikit kita punya kepada banyak orang, ketika suatu saat nanti ini bermanfaat, ada yang menemukan sebelumnya tidak tahu bahwa itu bermanfaat, kemudian dipungut, dikumpulkan dan bermanfaat buat banyak orang, untuk penyembuhan banyak orang, alangkah bahagianya kita semua, karena kita sebenarnya adalah satu keluarga besar dari Tuhan Yang Maha Esa. Berbagi itu indah ketika kita bisa menyikapi dari sudut yang indah. Oke, sekian, terima kasih. Semoga sekali lagi ini bermanfaat. Akhir kata saya tutup dengan Pramu Santi. Om Santi, Santi, Santi. Salam Rahayu, salam seduluran tanpa batas. Salam sehat selalu. Salam buat para bolangker seluruh Nusantara. Semoga ini bisa bermanfaat buat saudara semua. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Salam Rahayu Nusantara. Bye-bye.